Mencuat kembali, warga desa adat tertanam kesepekang. Jadi presiden buruk bagi masyarakat adat Bali. Eksekusi tanah desa adat seluas kurang lebih 10 are yang dilakukan masyarakat desa adat Tegalingga di bawah pimpinan Bandesa Desa Adat Tegalingga I Ketut Riman dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Meski termohon, Ideo Putra Keatnyani dan keluarga tidak melakukan perlawanan secara fisik, namun terus akan mempertanyakan kepastian jawaban dari keputusan MDA Provinsi Bali. Karena sebagai acuan dalam melakukan pematokan jeroan Ideo Putra Alit almarhum oleh Bendesa Adat Tegalingga I Ketut Riman. Proses eksekusi tidak pula mengundang adanya kerumunan massa di tengah masa pandemi, yang mana Bali masih berada pada PPKM level 3. Di sisi lain, situasi tanpa tenang dan tidak terjadi gejolak. Karena menurut termohon, Ideo Putra Keatnyani kepada awak media bahwa tidak ada konflik apa-apa bersama kedua kakaknya. Masing-masing pemohon Ideo Putu Tilem dan Ideo Nyoman Sambe, di mana tiga bersaudara ini sebelumnya rukun-rukun saja hingga pelaksanaan eksekusi yang dilangsungkan pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Usai pembacaan berita acara eksekusi, termohon Ideo Putra Keatnyani menjelaskan kronologis dari permasalahan putusan eksekusi dari Bendesa Adat. Namun, pihak Bendesa Adat terus membahas permasalahan ini di ranah Banjar, sehingga diputuskanlah oleh Bendesa Adat Tegalingga dengan dua keputusan, yaitu Putusan nomor 85 DAT tahun 2020 dan nomor 86 DAT tahun 2020. Selanjutnya, keputusan kedua akan dilakukan ngepah karang. Sedangkan di dalam keputusan itu tidak ada disebutkan adanya butir-butir keputusan pematokan, penembakan, dan penyekatan. Begitu juga bangunan yang diukur tidak ada pembongkaran. Terus saya ajukan ke MDA Kabupaten Gianyar dan bisa juga putusan Bendesa Adat Desa Pakraman Tegalingga ditolak karena tidak memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, intisari dari keputusan MDA Kabupaten adalah memelihara bersama-sama, menjaga bersama-sama baik Bali Daje, Bali Dangin, Bali Dau, dan menjaga lingkungan bersama-sama. Pengepahan karang yang dimaksud adalah menempati masing-masing genap pesaiban, bukan menyekat-nyekat atau menembok karang itu sendiri. Selanjutnya, keputusan MDA Kabupaten ini ditolak oleh Bendesa Adat Tegalingga. Lalu, Bendesa Adat membawa kasus ini ke MDA Provinsi yang dilanjutkan mediasi beberapa kali. Sehingga, kemudian muncullah keputusan nomor 004 SK Sabekerta Bali 12 tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang wicara karang ayan Desa Rencerwan Desa Putu Alit, Desa Tegalingga, Kecamatan Belawatu, Kabupaten Gianyar. Adapun dasar dari keputusan MDA nomor 004 SK Sabekerta Bali 12 2021 adalah keputusan Krama Desa Adat Tegalingga nomor 85 DAT tahun 2020 dan nomor 86 DAT tahun 2020, di mana dalam putusan pada poin ketiga menguatkan keputusan Krama Desa Adat Tegalingga nomor 85 DAT tahun 2020 Indik Wicara Karangan Ayan Desa Rengjoran Ideo Putu Alit Desa Adat Tegalingga untuk sebagian dengan ketentuan bahwa Beracan dan Bali Dangin yang berada di atas pekarangan Ceruan Ideo Putu Alit yang ada sekarang dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan fungsi keagamaan dan adat oleh Ideo Putu Tilem, Ideo Nyoman Sambe, dan Insinyur Dewa Putra Keatnyani MSI. Kemudian, mewajibkan Ideo Putu Tilem selaku pengeraksa utawi pengempon, merajan, dan Bali Dangin berada di atas pekarangan Jeroan Ideo Alit, yang ada sekarang memberikan kesempatan akses jalan dan kesempatan mempunyai kepada Ideo Nyoman Sambe dan Insinyur Ideo Putra Keatnyani MSI ketika memanfaatkan merajan dan Bali Dangin. Dan yang keempat, sesuai dengan poin keempat, menguatkan keputusan Krama Desa Adat Tegalingga nomor 86 DAT tahun 2020 Indik Wicara dan Paramidande Kasisipan Krama Desa Adat Tegalingga. Pasalnya, Ideo Putra sudah mengajukan surat keberatan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali tertanggal 14 Februari 2022, tapi tidak mendapatkan jawaban hingga saat ini. Ideo Putra Keatnyani didampingi oleh kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Paiketan Krama Bali
yang diwakili oleh Iwayan Gede Mardike SHMA dan Iketutu di Arte Karyawan SHMA. Ideo Putraka juga mengatakan dirinya tidak mengerti dengan eksekusi tersebut. Kenapa ini sampai terjadi padahal dirinya sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai warga desa adat, baik itu ngayah, mebanjar, bayar uruan cingkreman, ngayah upacara wali, fitriatnya, dewatnya, semua sudah saya lakukan. Lalu, salah saya sebagai warga desa apa? Kemudian Iwayan Gede Mardike SHMA menyampaikan bahwa dalam hubungan positif atau hukum positif dikenal dengan restoratif justice, di mana diupayakan perdamaian untuk mengembalikan keharmonisan. Dalam penyelesaian hukum adat pun harus mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas berwenang. Sarang-sarang tepatnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat, tepatnya pasal 37 ayat 2. Terkait eksekusi yang dilaksanakan, ditambahkan Iketutu di Arte Karyawan SHMA melihat ada beberapa hal janggal yang ditemukan, dan itu seolah dipaksa sesuai penafsiran bendesa adat untuk melaksanakan eksekusi. Dalam berita acara saat eksekusi, mewajibkan Ideo Putraka untuk melaksanakan upacara penyeleskara kesisipan, ngaturan tebasan proses teru menggalit dengan baik sendiri. Di Pura Catur Buana Desa Adat Tegalinggah batas waktu 42 hari, hari itu mulai dari tanggal 25 Februari 2022. Jika dalam jangka waktu 42 hari tidak melaksanakan, maka akan Sodar Manyani akan mekrama desa adat akan kerarayanin, atau kata lainnya kesepekang. Saya, Iketutu Riban, umur 63 tahun, agama Hindu, selaku pendesa adat Tegalinggah Desa Badulu, Kecamatan Blawado, Kabupaten Gianyar, berdasarkan putusan Sabe Kerta Desa Adat LDA Provinsi Bali nomor 004/SK Strip Sabe Kerta LDA Strip Bali Bali /12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang cara karangayahan desa Ringgeruan Dewa Pedolit almarhum Desa Adat Tegalinggah Kecamatan Blawado Kabupaten Gianyar tanpa kehadiran Majelis Alit Kecamatan Blawado dan Majelis Media Kabupaten Gianyar, namun saya didampingi dan dibantu oleh 6 orang saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya masing-masing. 1. Nama Iwayan Aryase, umur 43 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blawado, jabatan Klien Dinas Banyar Tegalinggah. 2. Nama Iketutu Sukerto, umur 54 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blawado, jabatan Klien Sabe Desa. 3. Nama Iketutu Patra Senaro, umur 50 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blawado, jabatan Panglima Indonesia. Wan Dewa Pedolit almarhum Desa Adat Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blawado, atas permohonan Idewa Pedotilan dan Idewa Nyoman Sambo. Ketiga, menguatkan keputusan Kerama Desa Adat Tegalinggah nomor 85/2020 Indik Bicara Karangayahan Desa Ringgeruan Dewa Pedolit almarhum Desa Adat Tegalinggah untuk sebagian dengan ketentuan bahwa a. Merajaan dan wali dangin yang berada di atas pekarangan jeruan Idewa Pedolit almarhum yang ada sekarang dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan fungsi keagamaan dan adat oleh Idewa Pedotilan, Idewa Nyoman Sambo, dan Insinyur Idewa Putraka Adnyana MSI. Untuk membantu pelaksanaan kami ini, yang kami lakukan dari pengurus desa adat dan beberapa pelanggan sebagai perwakilan Kerama Agama Tegalinggah berhubung dengan COVID, demikian juga atas petunjuk Bapak Kepolisian untuk tidak menerjunkan Kerama Agama.
Bukan seperti meluas-luas banget menceritakan dengan Bapak Polisi membantu pelaksanaan pengepahan karang puniki dari depanan memasang wakas-wakas mengangen pada depan menutupannya. Langkah kali sahabat untuk prosedur untuk kejangan yang itu damai sampai dari Gianyar Bali, kontributor Breaking News melaporkan.